Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta yang saya hormati, hari ini saya akan kembali memberikan update atas perkembangan situasi pandemi COVID di Jakarta. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, ini berita baik. Alhamdulillah, atas izin Allah, kasus aktif di Jakarta yang pernah mencapai 113.000 pada tanggal 16 Juli yang lalu, kini telah turun menjadi 19.000 kasus aktif. Ini artinya kita sudah lebih rendah dibandingkan gelombang pertama di bulan Februari yang lalu. Dan yang turun bukan hanya kasus aktif, tapi tren pemakaman dengan menggunakan protokol COVID juga menurun. Saat ini sekitar 150 sesekali sampai 200 pemakaman protokol COVID per hari. Ini turun, sebelumnya bisa sampai 350, 400 sekitar 2 minggu yang lalu. Tren kematian isoman juga menurun, saat ini kurang dari 5 seharinya. Sebelumnya pernah sampai 75 kematian sehari. Jadi kita menyaksikan penurunan. Begitu juga dengan tren keterisian rumah sakit. Turun menjadi sekitar 70%, lalu antrian di IGD juga sudah terurai. Positivity rate juga turun. Saat ini kita berada di kisaran 15%. Sementara di saat puncak-puncak dulu kita pernah mencapai angka 45%. Ini semua adalah hasil usaha begitu banyak pihak, termasuk kita semua, seluruh masyarakat yang mengurangi mobilitas, menjaga protokol kesehatan dengan amat ketat selama masa PPKM darurat kali ini. Dan saya ingin sampaikan kepada semuanya, terima kasih, apresiasi. Ini adalah hasil kerja bersama kita semua. Sehingga kita bisa sama-sama menekan, mengurangi, dan alhamdulillah sampai pada fase seperti saat ini. Tapi saya ingatkan juga, hati-hati, ini belum selesai. Kita belum menang. Kasus aktif walaupun sudah jauh lebih rendah daripada awal, ini masih tetap tinggi. Masih ada sekitar 3.000 kasus baru setiap hari, walaupun yang sembuh sudah jauh lebih banyak. Dan kita positivity rate-nya 15%. Kita harus mencapai fase ideal di bawah 5%. Dan tingkat keterisian kamar rumah sakit, kita harus mencapai angka aman yaitu 60%. Saat ini masih sekitar 70-an%. Dan antrian IGD memang sudah terurai, tapi ICU masih cukup padat. Karena itu jangan kasih kendor, jangan lengah, jangan sampai momentum perbaikan ini berbalik karena kita buru-buru merasa senang, buru-buru merasa berhasil, lalu kita mulai berkegiatan bebas. Terus kurangi mobilitas, terus jaga protokol kesehatan dengan ketat, harus sampai tuntas. Itu pertama. Yang kedua, berita baik juga, alhamdulillah. Kita masih ingat bahwa pada tanggal 14 Juni yang lalu, Bapak Presiden memberikan target 7,5 juta vaksinasi dosis pertama di Jakarta yang harus tuntas di akhir bulan Agustus. Alhamdulillah hari ini 31 Juli kita laporkan bahwa target itu telah tercapai. 7,5 juta vaksin dosis pertama dan 2,5 juta vaksin dosis kedua telah diberikan di Jakarta. Alhamdulillah, artinya ini adalah kita lebih cepat 1 bulan dari target jadwal yang sudah ditetapkan. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung kegiatan vaksinasi ini, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian BUMN, BNPB yang sangat mendukung dalam kegiatan vaksinasi ini. Begitu juga di Jakarta, ada Polda, Kodam, Kajati, dan kami di DKI. Kami ini kompak kerjanya bersama, targetnya sama, sinergi terus, kolaborasi, dan yang terjadi adalah saling mengisi, saling menopang untuk kegiatan vaksinasi ini. Juga ini saya sampaikan apresiasi kepada pihak swasta yang ikut mendukung vaksinasi
dengan mengadakan sentra-sentra vaksin, mobil vaksin keliling, juga berbagai organisasi sosial yang ikut serta di dalam gerakan vaksinasi. Ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa. Juga terima kasih, apresiasi kepada para tenaga kesehatan, para petugas publik, relawan yang telah dan terus bekerja mensukseskan vaksinasi ini. Dan juga karena vaksinasi ini melibatkan warga, saya ingin sampaikan terima kasih kepada warga Jakarta yang antusias mengejar vaksinasi, mendatangi, memenuhi sentra-sentra vaksin setiap harinya, dan menjalankan ini semua dengan tertib. Dan perlu saya sampaikan sebagai catatan, dari 7,5 juta dosis pertama vaksin di Jakarta, ada sekitar 4,5 juta lebih adalah mereka berKTP DKI Jakarta. Lalu sisanya sekitar 3 juta adalah warga dengan KTP non-Jakarta. Yang terbanyak tentu yang dari sekitar Jakarta. Misalnya ada sekitar 1,3 juta warga berKTP Jawa Barat, dan ada sekitar 500.000 warga berKTP Banten yang juga divaksin di Jakarta. Namun memang bagian terbesar dari warga berKTP non-DKI Jakarta yang divaksin di Jakarta adalah petugas publik yang bekerja di sini. Mereka jumlahnya 1,6 juta orang. Jadi cukup banyak petugas publik yang bekerja di Jakarta, tapi mereka memiliki KTP luar Jakarta. Lalu sisanya adalah warga berKTP luar Jakarta, tapi berdomisili di Jakarta atau bekerja di Jakarta atau bersekolah di Jakarta. Atau memang tinggal di sekitar Jakarta tapi ikut vaksin di tempat ini karena kami tidak membatasi domisili penerima. Jadi ada 4, berKTP Jakarta, lalu bekerja di Jakarta, atau berdomisili di Jakarta, atau bersekolah, belajar, kuliah di Jakarta. 4 komponen ini yang kemudian selama ini mendapatkan vaksin. Nah, kita tahu bahwa herd immunity di kota yang sangat terbuka seperti Jakarta ini tidak akan tercapai bila yang divaksin hanya warga berKTP DKI saja. Jadi mobilitas yang tinggi, keterbukaan mengharuskan kita memvaksin siapa saja yang beraktivitas di tempat ini. Jadi kira-kira begini, selama Anda manusia, Anda sehat, tidak ada catatan larangan dari dokter, bisa vaksin di Jakarta. Jadi walaupun sudah 7,5 juta vaksin diberikan di Jakarta, tapi masih banyak warga berKTP DKI Jakarta yang belum vaksin. Dan kita akan terus kerja dan akan kerja cepat memastikan bahwa seluruh warga yang tinggal dan berkegiatan di Jakarta itu divaksin. Jadi walaupun target 7,5 juta itu sudah tercapai, tapi kita tidak akan berhenti di titik ini. Kita akan teruskan. Itu kedua soal vaksin. Yang ketiga masih ada hubungan dengan vaksin. Karena kita telah begitu banyak melakukan vaksinasi warga yang mendapatkan dosis pertama dan dosis kedua, maka kita sudah bisa lihat data-data efek dari vaksinasi yang ada di masyarakat. Kenyataannya, vaksin amat mengurangi risiko keparahan dan risiko kematian. Dari 4,2 juta orang berKTP DKI Jakarta yang sudah divaksin, hanya 2,3% yang tetap terinfeksi. Angkanya kecil sekali. Dan sebagian besar dari mereka yang terinfeksi ini, yang 2,3% itu, mereka tidak bergejala atau bergejala ringan. Dari 4,2 juta orang yang tadi sudah divaksin berKTP DKI, hanya 0,013% yang meninggal sesudah terpapar COVID. Atau kira-kira 13 per 100.000 penduduk. Itu yang meninggal. Kalau kita lihat dibandingkan dengan yang belum vaksin, yang sudah divaksin, itu case fatality rate-nya atau tingkat kematian kasusnya menurun sampai kurang dari 1/3 dibandingkan mereka yang belum vaksin. Artinya, temuan riset medis kita tahu
Dan data di Jakarta, tadi sudah saya paparkan, menunjukkan bahwa mereka yang sudah divaksin, risikonya terbukti di lapangan jauh lebih kecil daripada mereka yang belum divaksin. Tapi jangan kita kemudian salah mengartikan. Kita tidak boleh menganggap bahwa kematian itu sekedar angka statistik. Di balik setiap kematian ada keluarga, ada saudara, teman yang kehilangan orang-orang dicintai, dan bahkan kehilangan orang-orang yang diandalkan untuk menopang kehidupan keluarga. Setiap angka kematian adalah duka, dan setiap kematian juga sesungguhnya adalah takdir Allah yang tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Itu sesuatu yang kita yakini. Nah, datanya tapi menunjukkan bahwa yang sudah vaksin, risiko kematiannya menurun, risiko gejala beratnya menurun. Oleh karena itulah kita harus ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Mengurangi risiko, meninggikan potensi keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan lingkungan kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan vaksinasi. Itu pesan ketiga. Nah, keempat, ini masih juga ada kaitan dengan vaksin. Dengan melihat data-data tadi dan dengan melihat kenyataan bahwa di Jakarta kecepatan pemberian vaksin cukup tinggi dan jangkauan yang sudah tervaksin sudah sampai 7,5 juta, maka kami memutuskan vaksin menjadi bagian dari tahapan untuk kegiatan di masyarakat, baik kegiatan ekonomi, keagamaan, sosial, budaya di Jakarta. Artinya apa? Sebelum kegiatan dimulai, maka pelaku di sektor itu, pelaku kegiatannya harus vaksin dulu. Jadi, pembukaannya akan diatur bertahap. Dan tahapan itu ada kaitannya dengan vaksin. Jadi misalnya, tukang cukur mau buka, boleh. Tapi tukang cukurnya vaksin dulu. Dan yang mau cukur harus sudah vaksin. Warung, restoran mau buka, boleh. Tapi karyawannya vaksin dulu. Yang mau makan di restoran juga harus sudah vaksin. Kantor-kantor non-esensial mau buka, boleh. Tapi harus mereka yang bekerja sudah vaksin dulu. Jadi nanti tahapan pembukaan diiringi dengan keharusan untuk melakukan vaksinasi pada semua pelakunya. Baik yang bekerja di tempat itu maupun yang berkunjung, maupun customer dan lain-lain. Jadi bukan hanya karyawan harus vaksin, tapi juga pengunjung. Bahkan kalau kita bicara mall saat ini, mall belum buka, tapi kalau nanti mau buka, maka mau masuk mall harus sudah vaksin. Mau ke restoran harus sudah vaksin. Yang menyelenggarakan mall juga harus vaksin. Jadi bahkan kalau nanti suatu saat tempat-tempat hiburan dibuka, taman dibuka, kegiatan-kegiatan ruang terbuka juga diizinkan, maka pada saat itu juga harus vaksin dulu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memeriksa? Ada banyak cara, tapi salah satunya dengan gunakan aplikasi Jaki. Dengan aplikasi ini langsung terlihat apakah Anda sudah divaksin, apakah sudah divaksin 1 kali, apakah sudah divaksin 2 kali, apakah Anda belum vaksin, itu langsung terlihat. Ada juga menggunakan SMS dari Peduli Lindungi sebagai bukti vaksinasi. Juga ada sertifikat digital dari Kementerian Kesehatan. Jadi banyak alat yang bisa digunakan untuk menunjukkan status vaksinasinya. Lalu mungkin ada pertanyaan begini, bagaimana dengan kita-kita yang baru sembuh dari COVID? Belum bisa ikut vaksin, tapi sudah sembuh dari COVID. Nah, yang seperti ini nanti akan ada ketentuan, silahkan bawa surat dari fasilitas kesehatan membuktikan bahwa penyintas COVID. Kemudian juga ada mungkin kelompok yang belum bisa vaksin karena kondisi kesehatan tertentu. Sederhana, siapkan keterangan dokter dari fasilitas kesehatan itu sebagai buktinya. Jadi kita bisa atur berbagai pengecualian, tapi arahnya
tetap sama, bahwa vaksin sebagai salah satu syarat untuk dimulainya berbagai kegiatan publik di Jakarta. Apakah nanti bisa bohong, memalsukan bukti? Ya tentu akan ada banyak cara. Tapi daripada repot-repot menghindari vaksin, kalau sudah jelas vaksin itu aman, sudah jelas vaksin itu menurunkan risiko kematian, dan dapat vaksin itu mudah, gratis, dan lama-lama makin banyak orang yang akan divaksin, maka justru membahayakan diri sendiri kalau kita terus-menerus menghindari vaksin. Jadi mengapa kewajiban vaksin itu juga ada? Sebelum kegiatan dimulai, sederhana, karena potensi penularan tetap ada dan kita ingin melindungi. Artinya kalau ada kegiatan dan tetap tertular, insya Allah resikonya kecil untuk terjadi kasus berat, apalagi pemberatan, apalagi pada fatalitas. Karena itu saya ingin mengajak kepada semua, bagi yang belum vaksin, yuk segerakan. Daftarkan lewat aplikasi Jaki, atau kalau mau lebih sederhana juga silahkan langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi siap-siap dari sekarang yang sudah mau memulai kegiatan, mulainya dengan memastikan vaksinasi dilakukan. Ini juga termasuk pada kegiatan keagamaan. Banyak sekali kegiatan keagamaan yang ingin diselenggarakan. Mulailah bersiap dari sekarang, penyelenggaranya maupun pesertanya semua untuk lakukan vaksinasi. Dengan cara begitu, insya Allah kita bisa sama-sama menekan potensi perburukan atau potensi fatalitas. Nah, yang terakhir, ini kita sekarang masih berada di dalam PPKM level 4. Artinya jangan menganggap ini sudah bebas. Walau kondisi sekarang sudah jauh membaik dibandingkan beberapa minggu yang lalu, tapi tetap kurangi mobilitas, terus jaga protokol kesehatan, terus saling jaga, terus saling bantu. Terakhir, selamat berakhir pekan. Sebisanya kita di rumah saja. Dan izinkan saya menyampaikan salam hangat, salam hormat untuk seluruh keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.